Cium. Untuk dua orang yang sedang kencan, pertama, berbagi cerita horor mungkin hal terakhir yang seharusnya mereka lakukan. Tapi inilah yang terjadi dengan Oki dan Rahma. Inilah yang terjadi jika dua orang sudah kehabisan bahan obrolan. Mereka berdua duduk di ruang tunggu kosan Rahma. Sesaat setelah nonton film Epicentrum Walk. Kosan ini khusus Putri. Ibu kosnya galak. Dan tamu laki-laki hanya boleh sampai ruang tunggu. Tamu laki-laki bahkan tidak boleh memakai toilet. Karena terakhir kali ada pacar seorang penghuni kos numpang buang air. Buang air besar di toilet tamu. Pintunya lupa dikunci. Si tamu sih asik aja jongkok menghadap ke depan pintu. Berjuang dengan hebat. Tapi begitu ada perempuan, penghuni lain, membuka pintu itu, si tamu terkejut sampai berguling di lantai. Dan si perempuan menjerit membangunkan seisi kos. Di atas sofa coklat kosan, dengan kaki naik ke atas, Rahma mulai membuka cerita horor. Cerita yang standar saja. Tentang bagaimana Rahma dulu sewaktu kecil pernah melihat sosok perempuan berbaju putih melayang di depan jendela kamarnya. Cerita horor tentang penampakan yang sering kita lihat di forum internet, blog, artikel, atau lainnya yang sering kita pertanyakan nyata atau tidak. Kalau kamu ada cerita horor gak? Tanya Rahma, ingin gantian mendengarkan. Kenapa harus cerita banget sih? Kenapa harus cerita banget cerita horor? Jam segini lagi. Tanya Oki. Melihat ke arah jamnya. Waktu menunjukkan pukul 9. Rahma merajuk. Film yang tadi kita tonton kurang seram. Aku mau yang seram. Aku gak tahu ini seram atau tidak. Tapi aku ada cerita. Kata Oki. Masalahnya cuma satu. Kalau aku udah cerita yang satu ini, kamu tidak bisa cerita lagi ke siapa-siapa. Rahma mengangguk. Aku janji gak bakal cerita ke siapa-siapa. Oki menegakkan duduk. Dia memandang wajah Rahma. Dia tersenyum tipis. Lalu berkata, begini ceritanya. Aku sekolah di SMP swasta di Bandung. Waktu itu tahun 2005. Ibuku baru saja meninggal. Ditabrak mobil ketika dia mengantarkan aku naik motor ke tempat les bahasa Inggris. Aku selamat, tapi aku mulai jadi anak yang pemurung. Tidak lama setelah itu. Bapakku bangkrut dari usahanya. Hidup keluarga kami jungkir balik. Hampir setiap minggu ayahku berkata, kayaknya kamu bawa sial deh ke keluarga ini. Ayahku terlalu angkuh untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Jatuh miskin adalah hal terakhir yang ayahnya tidak inginkan orang tahu tentang keluarga kami. Menutupi kegagalan perlu usaha lebih keras daripada mencari kesuksesan. Buat aku,
Menutupi bekas pukulan dari ayahku juga perlu usaha agar tidak digosipkan oleh satu sekolah. Di SMP, aku berkawan dengan dua orang. Yang pertama adalah Kevin, anak seorang pemilik tambak udang di Cirebon, dan Yudi, anak orang kaya yang latar keluarganya masih jadi misteri lah. Banyak orang yang bilang bapaknya koruptor. Ada juga yang bilang mafia judi. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Buat aku, yang penting Yudi masih mau berteman denganku. Meskipun di sekolah dia terkenal menyebalkan. Sepulang sekolah di bawah langit yang setengah mendung, Yudi bilang kepadaku, "Ki, oke," kata Yudi. Mau mau ikut gak gitu? Mau ikut gak sama aku, sama Kevin? Taruhan. Apa? Tanyaku. Kamu tahu rumah kelok kan? Tanya Yudi. Tahu? Jawabku singkat. Satu sekolah tahu rumah kelok. Sebuah rumah tua di sebuah belokan dekat pasar. Rumah itu sudah terbengkalai cukup lama. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Dan menjadi urban legend di bibir warga sekitar. Ada yang melihat sosok di jendela lah. Ada yang mendengar cerita perempuan lah. Tapi tidak ada yang punya bukti pasti. Yudi berkata serius. Kata Aryo, anak 3C, di halaman belakang rumah kelok, ternyata ada pintu menuju ruang bawah tanah. Mereka sempat iseng-iseng lihat ke sana. Ngebuka pintunya dan ada patung cantik di situ. Patung cantik? Tanya Kevin. Yudi mengangguk. Ada sebuah patung tiduran di lantai. Patung perempuan cantik, tapi ya kamu tahulah, anak 3C kan cemen-cemen. Jadi mereka tidak berani turun. Lalu pergi. Kata Aryo sih, temannya ada yang asmanya kumat. Makanya mereka tidak melanjutkan ke bawah. Tapi aku rasa itu cuma alasan. Terus kita ngapain? Tanyaku. Kita ke sana aja dulu. Yudi lalu melangkah pergi. Kami memasuki rumah kelok melalui lubang di pagarnya. Ini adalah sebuah rumah tingkat 2. Dari luar terlihat terlalu simetris. Pintu di tengah dengan jendela berbentuk persegi panjang memanjang ke bawah. Ketika kami memasuki, pekarangannya hawanya dingin langsung terasa. Bau lumut bercampur jamur terasa menusuk. Masuk ke hidung. Ini jelas rumah yang kesepian, pikirku. Di halaman belakang rumah, betul ada satu buah pintu baja yang tertanam di lantai. Yudi mengangkat pintu tersebut, namun dia kesulitan. Kami perlu bertiga untuk mengangkatnya. Ketika dibuka, langsung terlihat tangga menuju bagian bawah sebuah ruang kosong di bawah tanah. Kami melihat samar-samar ada sosok patung di dalamnya. Tiduran di lantai. Aryo gak bohong, kata Yudi. Aku menelan ludah. Terus apa taruhannya?
Kita gambreng saja. Gak usah susah-susah, kata Yudi. Terus yang kalah ngapain nih? Tanya Kevin. Yang kalah, kata Yudi. Dia menoleh ke arah sosok patung di lantai. Cium patung itu. Cium? Tanya Kevin. Cium di bibir. Jawab Yudi. Ya ampun. Masa kalau aku kalah ciuman pertamaku sama benda gak bernyawa? Kevin terlihat gusar. Sedih amat nih bibir. Aduh. Aku masih melihat patung itu. Bentuknya tidak jelas. Tapi aku bisa melihat kepalanya. Sedikit terkena cahaya. Itu sih gelap banget sih. Yudi mengeluarkan senter besar dari dalam tas punggungnya. Senter merah bermerek Aoki. Berukuran jumbo 15 watt. Yudi sangat niat. Ya udah yuk, kataku. Kami bertiga gambreng dan seperti nasib yang sedang tidak ramah kepada keluargaku belakangan ini. Hari ini pun aku ditimpa sial. Aku satu-satunya dengan telapak yang menghadap ke atas. Untuk gambreng saja aku tidak mampu menang. Yudi memberikan senter kepadaku. Semangat ya. Aku menuruni satu demi satu anak tangga. Bunyi langkah kaki perlahan menggema di ruangan gelap. Aku berdiri di depan patung tersebut dengan bantuan senter. Semua terlihat jelas sekarang. Patung ini cantik sekali. Seluruh badannya terbuat dari porselin berwarna putih pucat. Patung ini tidur lurus. Mata putih semua. Dengan mata yang lebih cantik dari artis sinetron mata pun. Seolah-olah sebuah dongeng. Patung ini seperti putri tidur, menunggu dibangunkan oleh seorang pangeran. Aku melihat ke arah ujung tangga atas di sana. Yudi dan Kevin melihat dengan penuh antisipasi. Ini mudah kok, pikirku. Tinggal menempelkan bibir ke patung ini. Tapi kenapa aku merasa ragu? Melihatku yang diam saja. Yudi menjerit. Jangan jadi orang cemen. Aku lalu menutup mata. Secara perlahan aku menciumi bibir patung itu. Rasanya dingin dan lembab. Rasanya seperti melakukan sesuatu yang salah. Dan aku perlahan mengangkat kepalaku. Melihat ke arah patung tersebut. Mataku mengarah kepada sebuah kertas kecil yang dipasang di dada patung tersebut. Kertas bertuliskan huruf kuno, seperti togek bungkuk yang dijajarkan dengan arah yang berbeda-beda. Aku mencopotnya, memperhatikan tulisan itu, lalu membuangnya ke lantai. Aku berbalik dan bersiap untuk pergi. Tantangan sudah selesai. Tiba-tiba aku mendengar suara pintu. Pintu jalan keluar ditutup oleh Yudi. Aku berlari ke ujung, menggedor pintu yang dia tutup. Buka pintunya, weh! Buka! Yudi tertawa. Kamu nyantai dulu aja. Kami mau lihat-lihat rumahnya. Keluarin, weh! Aku mulai panik. Keluarin aku sekarang. Oki,
Santai saja. Kami janji pasti balik. Cuma lihat-lihat sebentar kok, kata Yudi. Ya, paling lama setengah jam, Ki, kata Kevin. Kami pasti balik. Mereka lalu berjalan menjauh. Aku bisa mendengar suara tawa mereka. Aku berjalan perlahan ke bawah kembali, mencari jalan keluar lain, mengarahkan senter ke seluruh penjuru ruangan. Ruang ini cukup besar. Besar, tapi semuanya tembok. Entah apa yang dipikirkan pemilik sebelumnya. Meninggalkan patung di ruang tersembunyi seperti ini. Di ruang kosong tanpa ada apa-apa. Aku memicingkan mata, melihat ada huruf yang sama dengan kertas yang kubuang tadi. Terukir di tembok. Aneh. Lalu, aku tidak akan pernah lupa apa yang terjadi berikutnya. Di heningnya ruangan ini, ada suara gesekan terdengar. Pelan sekali. Aku mengarahkan senter ke belakang. Tidak ada apa-apa. Aku mengarahkan senter ke samping, juga tidak ada apa-apa. Tapi bunyi itu terus mengganggu. Lalu ketika aku mengarahkan senter ke atas, di situ aku melihat dia. Sebuah sosok manusia sedang merayap di langit-langit rumah. Tangannya panjang dengan kakinya. Aku tidak tahu dia memakai baju atau tidak. Tapi rambut panjangnya hampir menutupi semua bagian tubuhnya. Menjuntai dari atas langit-langit. Dia memandangku. Sosok itu bergerak pelan. Tangannya menapak di langit-langit. Menempel tanpa harus mencengkram. Kakinya bengkok hingga dengkulnya hampir mengenai tulang rusuknya. Kepalanya menoleh ke arahku. Lalu wajahnya, wajah itu. Matanya terbuka besar. Pipinya sobek di sebelah kiri. Giginya bisa terlihat meskipun mulutnya tidak terbuka. Dia menarik napas panjang. Lalu dia membuka mulutnya berkata, "Halo sayang." Aku hendak berlari, tapi kaki tidak bisa bergerak. Aku hendak menjerit, tapi badai adrenalin terlalu tinggi sampai membuat mulutku lumpuh. Aku bergemetaran, tidak bisa ngapa-ngapain. Napasku mendera seperti tembakan senapan otomatis. Jantungku memompa terlalu kencang hingga aku mulai pusing. Aduh. Ada keheningan beberapa saat. Sampai akhirnya aku mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Kamu siapa?" "Aku?" tanya sosok itu. "Aku dosa yang manis, sayang." Sosok itu perlahan merayap ke arah tembok, bergerak ke arahku. Aku yang kamu keluarkan dari penderitaan panjang. Penderitaan panjang yang kamu cium, yang kamu bebaskan. "Kamu hantu?" tanyaku. Dia tertawa. "Hantu datang dari orang yang sudah meninggal, sayang. Aku datang dari ketiadaan. Aku datang dari ketiadaan.
Aku datang dari mimpi buruk, dari setiap tidur panjang orang yang serakah. Napasku menggebu. Sosok itu maju ke depanku. Wajahnya tepat di depan wajahku. Dia menatap mataku tajam. Aroma aneh tercium dari tubuhnya. Bau yang belum pernah aku ketemui. Campuran antara bunga melati dan bangkai penuh belatung. Kamu mau apa? Tanyaku. Aku butuh pelayan baru untuk hidup sama-sama. Aku butuh perjanjian yang baru, sayang. Aku, jari-jariku gemetaran tanpa terkontrol. Tidak, tidak. Dia lalu berkata, kamu aku lepaskan karena kamu yang membebaskan aku. Dua bongkah daging yang berjalan di ujung pintu tadi. Siapa yang akan aku jajah? Siapa yang akan aku hinggapi? Rongga di dadanya. Siapa yang memberiku makan? Makan? Tanyaku. Tidur terlalu lama akan membuat siapapun lapar, bukan? Tanya dia kepadaku. Aku semakin gusar. Apa yang terjadi kalau aku memberikan kamu kepada mereka? Aku akan hidup bersama mereka. Ada di dalam diri mereka. Lalu aku akan makan dari cinta di dekat mereka. Dari orang tua mereka, dari teman-teman mereka. Pelan-pelan aku makan pelan-pelan. Akan ada yang sakit. Akan ada yang kecelakaan. Akan ada awan hitam di sekeliling mereka pergi. Aku suka makan pelan-pelan. Dia tersenyum lebar, lalu melanjutkan. Tapi aku paling suka makan sekaligus rasa yang paling nikmat, rasa cinta yang bersemi di dekat mereka. Setiap pertempuran yang jatuh cinta dengan mereka akan aku ambil untuk akan aku jadikan kudapan. Dia menutup matanya, seolah membayangkan sebuah kenikmatan. Aku masih mendengarkan. Ketika malam tiba, aku akan datang ke tempat tidur perempuan itu, masuk ke mimpinya, mengunyah nyawanya dari dalam, jengkal demi jengkal, pelan-pelan lalu cepat-cepat. Pagi-pagi perempuan itu akan mati dengan mulut menganga dan mata putih semua. Karena itu yang pantas untuk kudapan, bagian tersisa untuk dibuang ke tong sampah. Aku terlihat takut. Kasihan temanku dong, hidupnya akan berubah. Oh, jangan khawatir sayang. Hidup mereka akan berubah, mereka akan kaya raya, keberuntungan mereka akan datang. Karena itulah kenapa aku dipelihara. Semesta ini adil sayang. Setiap kemalangan harus diseimbangkan dengan kemewahan. Aku bisa memberikan itu. Aku bisa membuat semua mimpi mereka menjadi lebih indah, lebih dari khayalan, paling liar sekalipun. Mereka akan lupa rasanya ingin. Mereka akan lupa rasanya butuh. Karena semua sudah ada. Hidup yang sempurna? Tanyaku. Lebih sempurna dari kesempurnaan itu sendiri. Kamu tidak bisa bayangkan sayang. Kamu tidak bisa. Terdengar suara langkah kaki. Suara Yudi dan Kevin sedang mengobrol. Mereka mendekat ke arah pintu keluar. Sebentar lagi mereka datang. Siapapun yang kamu pilih akan aku turuti, kata sosok itu. Dia mendekat dan mendekat dan mendekat, hingga matanya hampir menempel mataku. Lalu dia berkata, wajah dimiringkan setengah sabar. Wajah dimiringkan setengah tidak sabar. Jadi, siapa yang akan membawaku pulang hari ini?
Oki dan Rahma masih duduk berdua di atas sofa coklat kosan. Rahma memegang tangan Oki yang baru saja selesai bercerita. Dia terlihat puas dengan cerita Oki. Rahma terkejut. Itu serem sih. Itu serem. Ceritaku soal sosok putih gak ada apa-apanya. Gak ada tandingannya. Dengan apapun yang kamu alami waktu itu. Lampu kosan tiba-tiba berkedap-kedip. Begitu cara ibu kos memberitahu kalau waktu sudah berlalu malam. Rahma menghela napas panjang. Kecewa karena dia harus berpisah dengan Oki. Baiklah, Oki berdiri dari sofa. Dia berkata, itu tandanya kita harus pulang. Makasih ya buat hari ini. Rahma tersenyum. Iya, sama-sama. Oki berjalan ke arah pintu, dia membalikkan badannya. Kamu gak penasaran siapa yang aku pilih? Dia pulang sama siapa coba? Hah? Rahma berkata, itu sih udah ketebak. Pasti Yudi kan? Secara dia yang paling nyebelin. Oki tidak menjawab. Iya kan? Tanya Rahma lagi. Misteri adalah elemen terpenting dari sebuah cerita horor. Jadi aku biarkan begitu saja ceritanya. Kata Oki. Lalu tersenyum, Rahma hanya mengangguk. Oke, per aja. Oke, per. Oh, by the way, kata Rahma. Makasih ya, udah cerita. Aku bakal pegang janjiku nih. Bakal pegang janjiku tadi. Aku janji enggak bakal cerita ke siapa-siapa. Iya, aku tahu kok, kata Oki. Dia mendekat, lalu mendekat. Matanya memandang mata Rahma. Tajam. Aku tahu kamu gak akan bisa cerita ke siapa-siapa. Sekian pembacaan cerpen dari saya. Terima kasih. Semoga kalian suka ya. Subscribe, like, share, and komen ya. Assalamualaikum.